Dan siapa sebenarnya Mustafa Kamal Atatürk? Kalau ada orang bilang katanya dia pengidola Mustafa Kamal Atatürk, mungkin dia gak ngerti. Dia gak ngerti, gak usah diikuti orang gak ngerti. Ya mungkin cari muka aja karena lagi ke negara sana. Mungkin mau pinjam duit, mau apa gitu lah. Makanya ngomong gitu. Jangan terlalu diambil hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para asatidz, para buya, para alim yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Jami Az-Zahidin yang juga saya hormati, dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini secara offline maupun secara online. Pada malam ini tema kajian kita ada dua. Pertama, tentang sejarah asal-usul aliran Wahabi. Yang kedua, siapa sebenarnya orang yang disebutkan tadi itu. Orang yang disebutkan liberal atau sekuler itu. Nah, pertama kita bahas tentang sejarah asal-usul aliran Wahabi. Itu dari mana? Mengapa ini perlu kita bahas? Yang pertama, karena kita sudah memaklumkan, sudah tahu kalau umat Islam Indonesia sejak awal adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sejak dulu memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Imam Syafi'i, dalam akidah mazhabnya Imam Asy'ari, dan buya-buyanya, para ulamanya semuanya sufi. Itu ulama Indonesia. Jadi memang kental aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belakangan ini kira-kira 150 tahun ini ada dua aliran masuk ke negeri kita. Siapa? Yang pertama aliran Wahabi atau faham Wahabi. Wahabi ini masuk. Kemudian yang kedua faham Syiah. Syiah ini juga masuk ke negeri kita. Walaupun di Pekanbaru atau di Riau ini tidak kedengaran Syiah karena mungkin sedikit. Yang banyak kedengaran kalau di Sumatera biasanya di Palembang karena banyak habibnya, atau ke timur di Jakarta sekalian karena pusat itu. Nah, ini Syiah dan Wahabi. Jadi dua aliran ya, dua aliran yang berkembang di negeri kita. Kemudian juga mulai berkembang ya setelah kemerdekaan ini paham sekuler. Sekuler ini artinya upaya memisahkan negara dengan agama. Negara diatur tidak mengikuti peraturan agama. Dan paham sekuler ini di dunia Islam, tokoh yang populer yang disebutkan tadi adalah Mustafa Kamal Atatürk yang merobohkan dinasti Utsmani, Khilafah Utsmani di Turki. Kemudian Turki dipisah dari negara-negara Islam yang lain, berdiri Republik Turki. Ini yang kita bicarakan. Pertama, Wahabi. Wahabi ini sebenarnya sejarahnya bagaimana? Sejarahnya Wahabi ini nisbat kepada pendirinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab. Mengapa nisbat kepada ayahnya Abdul Wahhab? Ya karena paling mudah dikenal. Kalau dinisbatkan kepada
namanya sendiri, ini umat Islam memang menyucikan nama Nabi kita menjadi nisbat kelompok tertentu. Jadi nisbat kepada ayahnya, Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa yang menyebut mereka Wahabi? Yang menyebut mereka Wahabi ya Wahabi juga. Karena ini kadang-kadang, ini perlu kita jelaskan, sebagian Wahabi bilang nama Wahabi ini nama bikinan orang-orang luar Wahabi. Ini nggak betul. Karena ulama-ulama Wahabi tempo dulu memang menyebut dirinya Wahabi. Sampai-sampai ada ulama Wahabi pada masa berdirinya kerajaan Saudi Arabia, Raja Abdul Aziz, muftinya bernama Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi, menulis kitab berjudul Al-Hadiyatus Saniyah wa Tuhfatul Wahabiyah An-Najdiyah, hadiah yang luhur dan anugerah kaum Wahabi dari Najd. Artinya apa? Ajaran Wahabi ini dianggap anugerah dan hadiah. Ini mereka golongan Wahabi. Jadi mereka sendiri memang menamakan dirinya Wahabi. Ini bukan kita yang membikinkan nama mereka. Kita misalnya punya tetangga kita punya anak. Kira-kira kalau tetangga kita punya anak, yang bikin namanya siapa? Kan orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya musuhan dengan kita, masa kita mau bikinin nama anaknya? Kan enggak kan? Ya orang tuanya. Orang itu juga sama dengan nama Wahabi. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab ini lahir di negeri Najd. Najd itu ya di daerah dari kota Madinah ke timur. Kalau dari kota Mekah itu ke timur, ke arah utara, arah Irak. Itu Najd namanya. Jadi dari negeri Najd, lahir tahun 1111. Jadi gampang menghafal kelahirannya pendiri Wahabi. Karena angkanya 1111. 1111 Hijriah. Dan meninggal tahun 1206. Jadi umurnya itu lumayan panjang ya. Kalau lahir 1111 lalu meninggal 1206, itu lama hidupnya. Berapa? 95 kan ya? 95 memang. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab ini pendiri Wahabi sejak masa mudanya memang aneh. Mengapa? Karena ketika berguru, belajar kepada guru-gurunya, di antara gurunya adalah Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi Al-Badani di Madinah ya. Imam Al-Qurdi ini ulama mazhab Syafi'i. Gurunya ini punya firasat, ini aneh anak ini, nanti bahaya ini. Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan cuma gurunya, ayahnya sendiri juga begitu. Ada kitab ya yang diterbitkan oleh ulama Wahabi sekarang. Kitab berjudul As-Suhubul Wabilah ala Dharaihil Hanabilah, karangan ulama Mekah. As-Suhubul Wabilah ini menjelaskan tentang ulama-ulama yang bermadzhab Hambali. Ketika menulis biografi Syekh Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi, ayahnya pendiri Wahabi, ini menyinggung anaknya. Ini ayahnya pendiri Wahabi yang berbahaya. Ayahnya ini memang mengingatkan sama masyarakat pada waktu itu. Mengingatkan, hati-hati dengan anak saya Muhammad, ini bahaya, akan membawa kerusakan. Nah, Wahabi ini ya tempat kelahirannya di negeri Najd. Najd ini memang di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Najd ini memang sudah dinubuatkan. Dinubuatkan itu artinya dikabarkan ya, bukan diramalkan. Kalau ramalan kan mungkin terjadi, mungkin nggak terjadi. Tapi kalau yang menyampaikan Rasulullah SAW bukan ramalan. Memang al-ikhbar bil ghaib, mengabarkan perkara gaib yang akan terjadi. Suatu ketika Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar. Lalu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah,
berikan keberkahan bagi kami di negeri Syam dan di negeri Yaman. Rasulullah mendoakan berkah untuk umat Islam, keberkahan ini di negeri Syam dan negeri Yaman. Karena yang didoakan cuma Syam dan Yaman, para sahabat minta, wa fi najdina ya Rasulullah, doakan pula keberkahan untuk negeri Najd. Karena kami juga kadang berdagang ke Najd. Kalau gak barokah gimana hasilnya? Ternyata apa? Yang kedua kalinya Rasulullah berdoa lagi. Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahilah bagi kami di negeri Syam dan di negeri Yaman. Akhirnya sahabat minta lagi. Wa fi najdina ya Rasulullah. Para sahabat itu kalau minta sekali gak dikabulkan, minta lagi. Karena Rasulullah itu penyayang pada sahabatnya, pada umatnya penyayang. Najd Rasulullah doakan pula. Ternyata untuk yang ketiga, untuk apa namanya? Yang ketiga, Rasulullah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berilah keberkahan bagi kami di negeri Syam dan Najd. 3 kali gak mau di negeri Syam dan negeri Yaman. 3 kali Rasulullah gak mendoakan Najd. Untuk terakhir kalinya sahabat meminta lagi, memohon, wa fi najdina ya Rasulullah, doakan pula keberkahan bagi kami di negeri Najd. Ternyata apa? Rasulullah gak berdoa, malah Rasulullah bersabda, hunakaz zalazil wal fitan. Di Najd ini tempat timbulnya kegoncangan dan berbagai fitnah. Artinya fitnah dalam agama. Umat Islam akan mendapatkan malapetaka dari Najd. Malapetaka berkaitan dengan urusan agama. Wa hunaka yatla'u qarnus syaitan. Dan di Najd ini akan muncul si tanduk setan. Di Najd ini akan muncul si tanduk setan. Ternyata bagaimana? Karena Najd ini tidak didoakan berkah oleh Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah wafat, di Najd ini muncul yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Yang dia juga mengaku-ngaku Nabi, mengajak orang-orang murtad keluar dari Islam pada waktu itu. Nah, jadi memang tidak didoakan berkah. Dalam perjalanan waktu, karena Najd ini tidak didoakan berkah, selama 1000 tahun lebih tidak muncul seorang ulama besar atau orang soleh atau orang wali dari Najd. Gak ada. Saudara nanti ya, para pelajar kalau sudah pandai baca kitab, lalu beli laptop, lalu buka Maktabah Syamilah, himpunan kitab-kitab berbahasa Arab, lalu dikaji biografi para ulama sejak masa sahabat sampai pra berdirinya Wahabi selama 1000 tahun. Ulama-ulama, perawi hadis, orang-orang soleh, cari ulama yang nisbatnya, yang daerahnya An-Najdi, tidak akan dapat. Gak ada. Mengapa? Karena memang gak barokah. Rasulullah gak mendoakan berkah. Kalau ulama dari negeri-negeri lain, misalnya Al-Baghdadi, Al-Iraqi, atau Ad-Dimashqi, Al-Yamani, Al-Hadrami, itu ramai. Tapi An-Najdi gak ada. Baru setelah akan muncul aliran Wahabi, di Najd ini mulai ada ulama-ulama. Dan terakhir, dan akhirnya apa? Muncul sang pendiri Wahabi namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah muncul oleh para ulama, oh ini berarti yang dimaksud di dalam sabda Rasulullah SAW sebagai si tanduk setan. Nah, mengapa Wahabi ini dianggap tanduk setan? Hewan itu ya, hewan, misalnya kambing ya, atau saudara kalau lihat YouTube, kalau banteng Afrika itu kalau diserang oleh singa, itu biasanya akan dilawan dengan tanduknya. Artinya tanduk itu kekuatan. Kekuatannya hewan ada pada tanduk. Di akhir zaman, kekuatan setan itu ada pada tanduknya. Siapa tanduknya? Wahabi. Kok bisa begitu?
Karena orang ya, misalnya orang sholat berjamaah ke masjid. Setelah sholat berjamaah kan zikir. Zikir bersama, zikir berjamaah. Lalu doa bersama. Kadang-kadang ya, kadang-kadang dia habis sholat, hatinya tarik menarik. Ini ikut zikir enggak? Ikut zikir apa enggak ya? Karena mau turun tolah-toleh jamaah gak ada yang turun, akhirnya malu mau turun. Terpaksa ikut zikir. Wah, ikut zikir dulu lah. Ini kalau turun malu. Apalagi di belakang ada calon mertua misalnya. Ini malah bisa gak jadi nanti. Bisa gak lanjut lamaran ini. Ada calon. Artinya gak kuat. Oleh setan ditarik-tarik untuk turun dari masjid gak kuat. Akhirnya apa? Suatu ketika orang ini salah ngaji. Salah ikut kajian. Kok salah ikut kajian? Belajar pada orang Wahabi. Gimana kata Ustadz Wahabinya? Zikir bersama habis sholat hukumnya bid'ah dan haram, masuk neraka. Oh, disampaikan dalilnya gini-gini, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Oh, ternyata zikir bersama di Az-Zahidin itu bid'ah, haram. Berarti kalau ke Az-Zahidin ikut berjamaah aja, habis sholat langsung pergi. Dia berjamaah, mungkin as-safnya di depan. Begitu selesai sholat, imamnya zikir suara keras, akhirnya apa? Ini langsung pergi. Mengapa? Kena tanduk oleh setan. Keluar dari masjid. Asalnya dia malu mau turun. Setelah kena tanduk setan, dia turun gak merasa bersalah, malah merasa masuk surga. Dan yang berzikir dianggap bersalah. Dibolak-balik oleh orang Wahabi. Ini contoh ya, tanduk setan. Atau misalnya apa lagi? Di dalam masalah-masalah lain ya. Misalnya di Indonesia ini kalau ada orang meninggal dunia, biasanya keluarganya bikin acara tahlil. Kalau di Pekanbaru ini tahlilan habis maghrib apa asar? Habis maghrib ya, orang-orang ngumpul lalu oleh Buya baca Fatihah lalu baca tahlil. Dia awalnya ikut tahlil, dia kadang ikut kadang enggak. Kan yang ikut Wahabi rata-rata kebanyakan mantan pemalas. Baru bertaubat memang yang malas-malas itu yang ikut Wahabi. Jadi dia kadang ikut kadang enggak. Kalau enggak ikut, dia sebelum Wahabi gak ikut ini gak enak sama tetangga. Ini tetangga sendiri. Akhirnya apa? Ikut tahlil. Kadang ikut, kadang enggak. Lama-lama dia ikut kajian Wahabi. Lalu apa? Kata Ustadz Wahabi, tahlilan bid'ah. Kalau ada orang mati, jangan ikut tahlil. Itu bid'ah, hukumnya haram. Masuk neraka. Akhirnya bagaimana? Dari Ustadz Wahabi ini masuk, ada tetangganya mati, gak mau tahlil dia. Mengapa? Kena tanduk setan. Diterjang tanduk setan, gak mau tahlil. Malah kawan-kawannya yang tahlil diejek, ngapain tahlil? Kenapa? Bid'ah itu. Zikir untuk orang mati bid'ah. Nah, ini namanya tanduk setan. Dan di akhir zaman ini ya, di akhir zaman seperti sekarang, ajaran-ajaran sesat ini semakin merajalela. Termasuk faham Wahabi. Di Pekanbaru ini, Wahabi ini termasuk lumayan besar. Karena masjid-masjidnya besar. Provinsi lain di Sumatera seperti Jambi, kemudian Medan ya, kemudian yang selatan, Padang, itu kalah dengan Pekanbaru. Ini luar biasa. Dan mereka bikin masjid-masjid baru. Dan ini orang-orang ini dididik. Kalau mereka punya lembaga tahfidz, lembaga madrasah, pesantren atau sekolah, anak-anaknya, murid-muridnya dididik untuk membid'ahkan orang. Ini namanya generasi tanduk setan. Makanya dari sini kita ya, umat Islam ini memang perlu mengadakan pendalaman ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gimana sebenarnya hal-hal yang perlu kita yakini di dalam beragama? Bagaimana juga sebenarnya hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam agama?
Dan ternyata ini ajaran-ajaran agama kita oleh para buya tempo dulu sudah banyak ya diajarkan melalui simbol-simbol budaya dan tradisi. Simbol-simbol budaya dan tradisi ini ya sebenarnya memang ajaran Islam. Buya-buya dulu gak menyampaikan dalil karena dulu kitabnya gak ada di sini. Tapi ajarannya ada. Sekarang ini sudah mau dihapus. Saya beberapa bulan yang lalu diundang Perhimpunan Pedagang Minang di Jakarta. Ada Perhimpunan Pedagang Minang di Jakarta, setiap ke Jakarta sering undang saya. Lalu pas ngobrol-ngobrol mereka curhat, gimana ini Kiai, di Minang ini Wahabi dah ramai. Apa ajakannya? Mereka melarang ziarah kubur. Loh, kok dilarang ziarah kubur? Katanya bid'ah. Lah bid'ah gimana? Rasulullah tiap malam ke makam para sahabat di Baqi. Wahabi ini macam-macam, seakan-akan sunnah tapi melarang sunnah. Ini contoh ya. Kalau orang ahlus sunnah wal jamaah ini kan rajin ziarah kubur. Kadang untuk mendoakan orang tua atau guru atau siapa. Kadang-kadang kalau yang diziarahi itu makam para nabi atau orang soleh, para wali, kita berdoa untuk diri sendiri. Kata Wahabi apa? Untuk mendoakan orang mati gak perlulah ke kuburan, cukup dari masjid. Padahal dia di masjid gak berdoa juga. Kan gak berdoa langsung turun. Hanya melarang kita aja. Lalu kita jawab bagaimana? Loh, mendoakan orang mati ke kuburan langsung itu juga sunnah. Karena di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW setiap giliran saya di rumah saya, kata Aisyah, akhir malam itu ke makam Baqi. Tiap malam Rasulullah ke kuburan. Kita ini kalau malam-malam ke kuburan mungkin nggak berani. Mengapa? Karena kuburan di daerah kita banyak pohon-pohon. Kalau ada apa-apa, ada bayangan dikira hantu. Kalau di Madinah kan nggak ada pohon kan. Jadi hantu bersembunyi nggak ada tempat di sana kira-kira. Padahal enggak lah, hantu itu enggak ada. Nah, Rasulullah itu tiap akhir malam kata Aisyah ke makam Baqi. Lalu mengucapkan salam pada mereka, lalu mendoakan. Allahumma ghfir li ahli Baqi'il gharqad. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang makam Baqi ini. Artinya apa? Mendoakan orang mati itu dianjurkan, ziarah kubur dianjurkan untuk mendoakan. Itu sunnah lain itu. Sekarang ini kita ini sudah jarang ziarah kubur. Cuma kadang-kadang ya kalau orang Melayu, orang Sumatera, ziarah kubur itu menjelang puasa. Betul. Hari Jumat terakhir menjelang puasa. Kadang-kadang juga hari raya ziarah kubur. Ini menjelang puasa Wahabi marah-marah. Mengapa? Gak ada dalil Rasulullah ziarah kubur menjelang puasa. Loh, Rasulullah tiap malam. Berarti menjelang puasa Rasulullah ke kuburan. Kan tiap malam. Lalu ketika hari raya kita ke kuburan, mereka teriak-teriak lagi. Apa katanya? Ziarah kubur pada hari raya bid'ah. Mengapa? Hari raya itu untuk bersenang-senang. Wah, Rasulullah tuh tiap malam ke kuburan. Dalam hadis Sahih Muslim. Kalau tiap malam berarti hari raya, malam hari raya kan ke kuburan juga itu. Mendoakan mereka. Kata mereka, hari raya ini untuk bersenang-senang. Kalau ke kuburan kan bersedih-sedih. Padahal kita ziarah kubur bersama istri, bersama anak. Gak sedih. Mengapa? Wong pakai baju baru. Sekarang itu ya, jangankan ziarah kubur orang tua yang lama meninggal. Ada orang meninggal. Kalau dulu ketika ada orang meninggal, tetangga-tetangga itu memang benar-benar berduka. Mengapa? Prihatin, mengkhawatirkan akan yang dihadapi oleh almarhum ini di alam kubur. Tetangga-tetangga, karena orang dulu kan orang soleh, orang bertakwa. Jadi rasa khosyah, rasa takut pada Allah itu benar-benar tertanamkan dalam jiwa. Sekarang ini ada tetangga meninggal, kadang-kadang sambil gali kuburan. Lalu waktu digali kok ada tulang. Jadi candaan itu. Ayo tulangnya siapa ini? Ini makciknya siapa? Jadi candaan.
Mestinya kan jadi peringatan. Apalagi waktu berangkat itu. Ada yang bercanda sekarang. Artinya apa? Sekarang ini orang ke kuburan gak ada yang bersedih. Malah kadang-kadang di kuburan sempat selfie-selfie itu. Jadi ajang foto. Habis itu fotonya di-upload ya. Di story atau di mana. Loh kok sekarang dibilang orang sedih-sedih? Ini Wahabi. Artinya apa? Bahaya memang ajaran Wahabi ini ziarah kubur. Kemudian juga ya, yang kaitannya dengan ziarah kubur yang dilarang oleh Wahabi ini apa? Kita ziarah kubur ini kan mengucapkan salam. Kalau Wahabi ini kan memang mereka gak ada ziarah kubur. Wahabi ini begitu keluarganya meninggal dunia sampai di kuburan, kalau cuma dia yang Wahabi, lalu orang-orang baca talqin, dia sendiri yang emosi di kuburan. Menjadi orang tersulut emosinya, menjadi pemarah. Karena talqin katanya bid'ah. Padahal talqin ini memang ijma ulama dari dulu. Para ulama dari dulu di mana-mana nganjurkan talqin. Karena ada hadisnya. Hadisnya walaupun dhaif, tetapi digabung dengan hadis-hadis lain, itu bisa menjadi layak untuk dijadikan hujjah kata para ulama. Ini hadis talqin. Kemudian begitu pulang dari kuburan ya, kalau orang-orang ahlus sunnah ini di rumah biasanya menyiapkan hidangan makanan. Orang yang takziah dikasih makan. Lalu malam harinya ada acara tahlil. Kalau Wahabi itu katanya bid'ah ngasih makan itu. Haram bid'ah. Padahal enggak. Itu memang ada khilafiyah di kalangan para ulama. Kalau para sahabat, Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika akan wafat wasiat, nanti orang-orang yang takziah kasih makan. Sebagian sahabat yang lain, Imran bin Husain juga berwasiat kepada keluarganya, fa idza raja'tum fanharu wa at'imu. Nanti kalau pulang habis memakamkan saya, sembelihlah unta atau kambing. Lalu orang-orang yang datang kasih makan. Para sahabat ini ya memang ngasih makan memang. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang itu membolehkan. Ada sahabat namanya Amr bin As. Tanya sama Rasulullah. Rasulullah, ayah saya As bin Wa'il. As bin Wa'il ini nazar dulu. Akan menyembelih unta 100 ekor. Ada orang Pekanbaru nazar nyembelih kambing atau sapi 100 ekor, ada? Belum ada ya, belum ada. As bin Wa'il ini pernah nazar nyembelih unta 100 ekor, belum sempat nyembelih dia meninggal. Lalu abang saya, kata Amr, abang saya Hisham bin Al-As sempat nyembelih 50 ekor. Gimana Rasulullah? Apa saya sembelihkan sisanya yang 50 ekor untuk ayah saya? Kebetulan As bin Wa'il ini meninggalnya dalam keadaan musyrik. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Seandainya ayah kamu ini tidak kafir, seandainya ayah kamu ini orang mukmin, kamu menyembelih, bersedekah atau haji bermanfaat sama ayah kamu. Cuma dia kan orang kafir, gak berguna. Artinya apa? Sedekah makanan untuk orang yang meninggal dalam keadaan beriman itu bermanfaat. Sedekah. Termasuk sedekah kenduri. Dan ini dalil-dalilnya banyak sekali. Makanya oleh para buya tempo dulu, para ulama tempo dulu, ini diterapkan dalam tradisi yang disebut kenduri kalau di Jawa. Kalau di sini apa namanya? Hah? Kenduri juga ya? Kasih makan. Dari dulu ada. Lah ini Wahabi melarang-larang begini. Kemudian acara tahlilannya dilarang juga. Mengapa? Itu kok zikir terkomando. Ada yang mimpin, lalu yang lain ikut. Lah terus kenapa? Gak benar itu, gak boleh bid'ah. Lah bid'ah gimana? Oh, sebagian sahabat ada yang meninggal dunia, Rasulullah SAW juga mengkomando. Rasulullah bukan mengkomando ya, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, Rasulullah SAW ramai-ramai pergi takziah. Begitu dimakamkan, fasabbaha Rasulullah SAW tawilan. Rasulullah baca subhanallah dalam waktu yang lama. Fasabbahna, para sahabat baca subhanallah semua.
Summa kabbara, lalu Rasulullah baca takbir. Fakabbarna, para sahabat baca takbir. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah, para sahabat baca. Artinya apa? Zikir terkomando untuk orang yang meninggal dunia itu sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Selesai Rasulullah baca zikir, para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa tadi Rasulullah baca tasbih, baca takbir, gak langsung pergi? Rasulullah SAW menjawab, jawaban beliau, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salihi qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Bayangkan, ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana kira-kira? Kira-kira. Lalu kata Rasulullah, hatta khasyitu alla yufarraja'an. Saya sampai khawatir hamba Allah yang soleh ini gak dilepaskan dari jepitan kubur. Makanya dibacakan zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, zikir tahlil ya yang kita baca untuk orang mati itu ada dasarnya dalam sunnah dan bermanfaat bagi orang yang meninggal. Cuman yang afdal memang itu dibaca di kuburan. Cuma kita ini apalagi di Riau ya, kadang-kadang baru dimakamkan, mendung sudah menutupi, mau hujan, akhirnya segera pulang. Makanya tahlilnya malam-malam di rumah, cocok itu. Karena kata Wahabi, mendoakan orang mati gak perlu ke kuburan. Di rumah aja. Di rumah disalahkan lagi sama mereka. Kalau mereka gak mau mengadakan. Nah ini namanya yang dimaksud dengan tanduk setan. Wahabi tanduk setan, karena mengapa? Kalau ini amalan-amalan baik ini tidak dibid'ahkan oleh orang Wahabi, orang yang tidak hadir ke majelis zikir, tidak hadir ke tahlilan, gak ziarah kubur, ini paling-paling ya orang pemalas. Dan mungkin sewaktu-waktu dia datang, karena mungkin, wah ini kalau gak datang nanti ayah saya kalau meninggal tetangga gak ada datang. Walaupun dia datangnya kurang ikhlas, khawatir kalau bapaknya meninggal gak didatangi sama tetangga, terpaksa dia datang, mungkin begitu. Tapi begitu Wahabi berfatwa ajaran ini dianggap bid'ah, orang ini gak datang dan merasa paling benar, malah yang datang yang melakukan disalahkan. Ini saudara yang disebut dengan tanduk setan. Makanya hati-hati dengan ajaran Wahabi. Mengapa? Karena ajaran Wahabi ini ya memang berbeda dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ini memang mengajak kita tidak percaya kepada hal-hal gaib, di mana kita diwajibkan beriman pada hal-hal itu. Contoh ya, yang mereka mengajak tidak percaya kehidupan alam barzakh. Kalau di dalam ajaran Islam itu Rasulullah SAW di alam barzakh itu masih hidup dan mendoakan kita umatnya. Rasulullah mendoakan terus. Wahabi gak percaya. Begitu disampaikan hadis, mereka terkejut. Kok ada ajaran begini? Mengapa? Gurunya gak menyampaikan. Karenanya ada ulama Wahabi ya, 30 tahun di kota Madinah gak pernah ziarah makam Rasulullah SAW. Dan dia bangga, saya 30 tahun gak pernah ziarah katanya. Bangga. Lah kita ini ingin punya uang tiap bulan ke sana. Mau tiap bulan diajak umroh? Mau kan, ingin ziarah. Wahabi gak mau. Sudah tinggal di sana gak ziarah malah. Mengapa? Ini hatinya keras, ada jafa ya, hatinya keras. Kalau kita ya percaya begini, karena memang di dalam hadis-hadis itu banyak riwayat-riwayatnya. Kalau kita ini dianjurkan ziarah ke makam Rasulullah SAW, ziarah ke makam para sahabat, ya, baik sahabat yang ada di Baqi maupun sahabat yang ada di Ma'la di Mekah, ya, maupun sahabat yang ada di Uhud atau di tempat-tempat lain, atau ziarah ke makam para aulia. Kalau orang-orang Jawa, orang-orang Sumatera kadang-kadang datang ke Jawa ziarah makam Wali Songo. Sebenarnya di Sumatera juga banyak makam para aulia, seperti di Aceh ya,
di mana itu, di Syahkuala, kemudian di Aceh Utara, kemudian di Barus, kemudian di Padang. Di Padang itu juga banyak makam para aulia, para mursyid thariqah. Kemudian ya di Riau, mungkin ada juga di Riau itu, di mana-mana. Cuma karena penduduk Sumatera ini sedikit, ziarah tidak ramai. Kalau di Jawa penduduknya ramai, di Sumatera ini satu provinsi kadang penduduknya 3 juta sampai 5 juta. Kalau di Jawa tiap provinsi penduduknya 40 juta lebih. Jadi yang ziarah itu ramai terus. Padahal ramai karena banyak orangnya. Makanya orang Sumatera kalau ziarah para wali malah ke Jawa. Padahal tetangganya yang wali banyak juga itu. Cuma karena orangnya sedikit itu. Nah, ini apa? Ini ajaran Wahabiyah yang berbahaya bagi kita. Kemudian tema yang kedua, Mustafa Kamal. Mustafa Kamal ini tokoh sekuler. Dia lahir tahun 1881. Meninggal tahun 1938. Nah, dia ini yang menghancurkan khilafah Utsmaniyah di Turki. Turki yang asalnya dulu ibu kota khilafah yang ditakuti oleh negara-negara barat selama 5 abad. Selama 5 abad, negara-negara barat itu takut dan Amerika dulu bayar upeti ke Turki. Sekarang negara Islam yang bayar sama dia. Sama Amerika, sama barat itu. Dulu yang ditakuti ya Mustafa Kamal ini yang menghancurkan khilafah Utsmaniyah. Di sana dulu orang-orang tuh berjilbab, bercadar ya. Setelah Mustafa Kamal ini berkuasa, para khalifah dideportasi ya. Sultan-sultan Utsmani, Sultan Abdul Hamid itu dideportasi ke Perancis. Kemudian sultan setelahnya dibuang ke Vina, ke Widna, kemana-mana, lalu dia berkuasa, lalu masyarakat gak boleh pakai jilbab. Perempuan yang sekolah wajib pakai rok mini. Bukan rok mini ya. Kalau rok mini nama orang, rok mini. Saya masih ingat dulu ketika masih kecil, anak-anak sekolah SD, SMP, roknya di atas lutut. Itu kan warisan Mustafa Kamal. Baru setelah tahun 90-an ada demo-demo jilbab baru agak panjang ke bawah. Sekarang ini alhamdulillah sudah ke bawah. Cuma karena pergaulan bebas, kalau sepi-sepi dibuka kadang-kadang. Ini yang rusak. Mengapa? Karena negara ini sudah tidak Islami. Dan di Turki ini oleh Mustafa Kamal, simbol-simbol agama diganti dari bahasa Arab ke bahasa Turki. Pondok-pondok, madrasah-madrasah ditutup semua. Ribuan ulama dibunuhnya. Lebih 5.000 ulama waktu itu yang dibunuh. Cuma ada ulama namanya Sayyid Sulaiman yang mendirikan pondok Sulaimaniyah. Sayyid Sulaiman ini karena mengajar waktu itu gak bisa, akhirnya apa? Sayyid Sulaiman ini seorang ulama beralih menjadi sopir taksi. Kalau ada anak muda bekerja dekat dengan beliau ditanya, kamu gajinya berapa sebulan? Sekian. Kalau kamu ngaji ke saya kasih gaji lebih dari itu. Ngajinya di mana? Di dalam taksi. Mengapa? Biar agama tetap berjalan. Syekh Sulaiman ini. Itu kan ceritanya pondok-pondok Sulaimaniyah. Jadi orang-orang diajak belajar sambil naik taksi beliau. Diajarkan Al-Quran, diajarkan apa. Sampai kemudian setelah Turki ini agak leluasa ya, akhirnya madrasah atau pondok Sulaimaniyah ini bisa berdiri di mana-mana. Di Indonesia termasuk di Pekanbaru kan ya, ada pondok Sulaimaniyah. Itu warisan dari itu Syekh Sulaiman di Turki itu. Karena putar otak gimana caranya, sampai-sampai ya siapa Mustafa Kamal ini melarang ibadah haji. Ibadah haji gak boleh pada masa Mustafa Kamal. Gak boleh ibadah haji. Dan ini hal-hal yang semacam ini munculnya aliran-aliran sesat ya, aliran-aliran sesat termasuk Wahabi. Ini memang sudah dinubuatkan oleh baginda Rasulullah SAW.
Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Latung qadanna ural Islam urwatan urwatan." Sungguh simpul-simpul Islam, tali-tali Islam akan benar-benar diputus satu demi satu. Artinya ajaran Islam ini ditinggalkan satu demi satu. Siapa yang nyuruh meninggalkan? Ada yang menyuruh itu aliran sesat melalui fatwanya. Ada yang menyuruh itu pemerintahan yang tidak islami melalui kebijakannya. Kullama intaqadat urwatun tashabbatsan nas billati taliha. Setiap ada simpul terputus, ada ajaran berganti, orang-orang berpegangan dengan sisanya. Sisanya dipegang, nanti diputus lagi, pindah, tambah sedikit. Apa saja? Awwaluhunna al-hukmuh. Simpul pertama yang akan diputus oleh umatku adalah hukum. Artinya tidak berhukum Islam. Berdirinya kerajaan-kerajaan atau negara-negara sekuler. Dulu kerajaan-kerajaan di Nusantara, kalau di sini kan kerajaan Siak ya. Sultan yang terakhir siapa? Syarif Qasim. Itu kerajaan Islam yang berlaku hukum Islam. Kerajaan-kerajaan kalau di Jawa ya, Kesultanan Banten, lalu ke timur Kesultanan Cirebon, ke timur lagi Kesultanan Mataram, ke timur lagi Kesultanan Sumeneb di Madura, ke timur lagi Kesultanan Bima, Kesultanan Lombok, ke timur lagi Kesultanan Tidore dan Ternate, agak ke utara Kesultanan di Sulawesi. Itu Islam yang dijalankan. Hukum Islam yang dijalankan. Tapi bagaimana setelah kemerdekaan, negara ini memang dikendalikan oleh orang-orang sekuler, hasil didikan orang-orang Belanda ya. Kemudian negara kita tidak berhukum Islam. Kemudian yang terakhir apa nanti? Wa akhiruhunna as-shalah. Yang terakhir nanti akan diputus adalah sholat. Akan ada larangan sholat. 4 tahun lalu ada testing, larangan sholat. Cuma yang dilarang bukan sholat di rumah. Yang dilarang sholat di masjid. Alasannya apa? Covid. Covid itu menular kalau sholat berjamaah aja. Tapi kalau ngumpul-ngumpul di hiburan apa, gak ada Covid. Ini kan aneh kan? Ini berarti kan memang sasarannya kan umat Islam. Karena orang-orang yang bikin larangan dulu ketahuan, bikin konser musik-musik, gak ada tindakan. Sementara yang sholat ke masjid-masjid gak boleh. Dulu masjid-masjid di kota-kota, entah di sini ada apa enggak, kan dikasih jarak 1 meter. Ada di sini, ada juga ya. Ini ya mungkin termasuk nubuat dalam hadis ini, testing, larangan sholat. Yang enak itu kemarin yang hidup di desa-desa, di kampung-kampung, karena agak terjangkau larangan. Yang payah ini yang di kota-kota. Nah ini memang nubuatnya seperti itu. Artinya apa? Ke depan ini fitnah agama akan banyak terjadi. Kalau terjadi fitnah-fitnah seperti ini, maka bagaimana? Kalau ada fatwa-fatwa atau peraturan-peraturan yang merubah ajaran agama, asalnya ajaran ini dijalankan dari dulu, sekarang kok dibid'ahkan, dilarang-larang, dibilang haram, maka bagaimana? Hati-hati. Karena itu termasuk serial tanda-tanda akhir zaman. Itu biasanya ya aliran macam-macam. Ada aliran Wahabi, ada aliran Syiah, kemudian ada aliran liberalisme, sekularisme, kemudian juga pluralisme ya, ajaran-ajaran lain yang bermacam-macam itu. Dan ini akan terus muncul. Mengapa terus muncul? Karena umat Islam ini semakin lemah ke depan. Kita ini perlu ya, anak-anak kita dididik, masukkan pondok. Ustadz Ridho ini bikin pondok namanya Ihya Ulumuddin. Kemudian agak jauh dari sini, UAS dan kawan-kawan bikin pondok Nurul Azhar. Lalu Ustadz Zulhendri Rais bikin pondok Darul Hadis Idrusiyah. Dan ustadz-ustadz yang lain. Nah, anak-anak kita ini masuk pondok, ini tujuannya apa? Paling enggak ke depan itu menjaga diri.
Mengapa menjaga diri? Karena ke depan ini taruhan yang paling berat itu taruhan keimanan, saudara. Orang ini yang penting beriman ke depan ini. Kalau sekarang ini ya makanan ini yang penting halal atau syubhat. Kalau cari yang halalan thayyibah sekarang ini susah. Syubhat ini sudah lumayan sekarang. Karena rata-rata makanan yang ada syubhat. Yang penting nggak haram. Kadang-kadang masih sempat cari yang haram. Sekarang ini yang penting nggak haram sudah bagus. Karena syubhat itu biasa sekarang. Ini makanan. Kemudian di dalam beragama yang paling berat ke depan ini menjaga keimanan. Mengapa? Karena dari sana terjadi perubahan dari Timur Tengah. Wahabi ini menguasai tanah suci. Kita para buya di Indonesia ya membentengi umatnya, hati-hati dengan Wahabi. Gimana ajaran Wahabi, Buya? Wahabi ini bahaya. Orang tuh habis sholat baca zikir. Ini ajaran Ahlus Sunnah baca zikir. Atau Ustadz Wahabi juga ada zikir. Akhirnya pergi umrah. Setelah pergi umrah, dia lihat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kok gak ada zikir. Jangan-jangan Buya itu keliru. Ini masih lumayan karena masalah zikir kan. Ada yang lebih parah. Apa yang lebih parah? Buya menjelaskan di sini tentang aurat perempuan. Aurat perempuan itu sekujur badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau rambut perempuan Buya termasuk aurat. Nah di Saudi ini terjadi perubahan. 7 tahun yang lalu kita kalau pergi haji umrah petugas imigrasi cowok semua. Laki-laki semua. Sekarang ini petugas imigrasi cewek semua. Dan rambutnya sudah terbuka. Jangankan di imigrasi, saudara yang uangnya banyak biasanya haji umroh yang mahal-mahal. Akhirnya hotelnya ditempatkan di bawahnya tower itu. Di bawah sebelum ke Masjidil Haram kan banyak mall. Toko-toko ternyata yang jaga perempuan rambutnya kelihatan. Kalau dulu kita ke Saudi penasaran kayak apa mukanya orang Saudi. Karena tutup semua. Sekarang ini dibuka sampai rambutnya. Akhirnya apa? Ragu-ragu. Kata Buya, rambutnya perempuan itu aurat. Ini di Mekah kok dibuka. Jangan-jangan Buya yang keliru. Ini kalau gak belajar agama bahaya saudara. Kalau sampai menghalalkan perkara haram, konsekuensinya keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini saya kira kuliah singkat pada malam ini tentang sejarah asal mula berdirinya Wahabi dan siapa sebenarnya Mustafa Kamal Ataturk. Kalau ada orang bilang katanya dia pengidola Mustafa Kamal Ataturk, mungkin dia gak ngerti. Dia gak ngerti, gak usah diikuti orang gak ngerti. Ya mungkin cari muka aja karena lagi ke negara sana. Mungkin mau pinjam duit, mau apa gitu lah. Makanya ngomong gitu. Jangan terlalu diambil hati. Tapi yang penting kita tahu, kita azan sholat isya. Nanti habis sholat isya, insya Allah kita sesi tanya jawab ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.